Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Salatu wassalamu alaika ya abati ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bidikallati lati adrikni min barakatihi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kita nikmatnya kepada kita semua, supaya kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa hadirin muslimin? Karena tidak ada sikap perhatian yang melebihi daripada Tuhan seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk-makhluk yang ada di dalam alam semesta ini, baik itu yang tersembunyi pun, itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan seluruh alam, Rabbil alam. Kemudian salawat dan salam kepada sang mulia dihaturkan Nabi Agung kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita ikuti secara syariat dan hakikat. Maka subhanallah, di pagi hari ini yang cerah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kisah, sehingga kita dapat menjelaskan kisah ini dengan jelas. Maka kisah ini adalah melihat Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk melihat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Menghadirkan Rasulullah. Maka hadirin, ingatlah, kita perlu ingat di sini bahwa mengingat Rasulullah SAW itu adalah hal yang paling sangat istimewa bagi kita. Melihat Rasulullah tanpa hijab apapun, itu yang kita nanti-nantikan. Lalu bagaimana caranya kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya? Maka cara untuk melihat daripada Rasulullah SAW itu kita harus punya zohir dengan batin itu sangat-sangat suci. Maka dengan sucinya zohir dan batin ini, lahir dan batin ini, maka kita pun bisa melihat Rasulullah SAW secara hakikat. Jadi najis itu ada najis lahir, ada najis batin. Kemudian bersuci itu ada kesucian lahir, ada kesucian batin. Maka kita juga perlu perhatikan itu. Kemudian semua kenikmatan itu, semua fitrah, semua nikmat-nikmat ini bukan daripada zikir kita, ma'rifat kita, ilmu kita, bukan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah seorang manusia itu mengaku dirinya suci. Tidak boleh dia mengaku dirinya suci, karena akulah yang mensucikan seluruh manusia yang ada di seluruh muka bumi ini, baik itu lahir maupun batin. Maka yang mensucikan dirinya sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah pisahkan antara lahir dan hakikat, lahir dan batinnya. Maka ingin mendapati kesucian, kita harus mengerti dengan rasa sejati yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada tiap-tiap manusia. Rasa sejati apakah itu? Rasa yang mana? Artinya rasanya itu tenang. Rasanya menenangkan perasaan dia, menenangkan pikiran dia, sehingga tidak ada yang dipikir-pikir, tidak ada yang dirasa-rasa. Ini dalam arti bukan melihat Rasulullah dalam bentuk berwujud berupa manusia, bukan. Jangan salah paham. Jangan selalu salah paham. Iblis itu bisa menyerupai Allah, bisa menyamar menjadi Allah, mengaku Allah, bisa mengaku Rasulullah, bisa mengaku Nabi Muhammad. Tapi wujudnya Rasulullah tidak bisa diserupai oleh iblis. Kalau mengaku, bisa. Iblis itu bisa mengaku Nabi Muhammad, tapi tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Paham nggak? Pahami itu. Maka iblis sering begitu, datang dalam mimpi, begitu juga, sering menggoda, sering menipu.
Maka saking sucinya wajahnya Rasulullah tidak bisa digambarkan. Karena wujudnya Rasulullah sebagai tajalli daripada nurullah, limpahan Allah. Maka di sini kita harus mengerti, ingin melihat Rasulullah SAW adalah kuncinya adalah keyakinan yang tertancap dalam diri manusia. Keyakinan manusia itu bisa membawa dia masuk ke dalam pintu-pintu yang tidak ada hijab di dalamnya. Terutama kedudukan manusia itu diletakkan, diteguhkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masuk ke dalam pintu-pintu itu sehingga bisa melihat kepada Rasulullah. Artinya pintu-pintu itu bukan pintu begini. Hijabnya terbuka. Tidak melihat lagi masa untuk melihat Rasulullah. Tidak lagi melihat waktu untuk melihat Rasulullah. Tidak lagi melihat keadaan melihat Rasulullah. Tidak perlu dengan waktu. Ketika dalam tidurnya yang dilihat Rasulullah, ketika jaga, ketika bangun terbuka matanya, tidak ada yang dilihatnya kecuali Rasulullah. Sebab apa? Ketika engkau melihat Rasulullah, di situ juga engkau melihat Allah. Maka untuk itu sucikan zahir, sucikan batin kita sehingga bisa melihat Rasulullah, hakikat Rasulullah. Maka hakikat Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus untuk apa? Supaya umatnya itu bertuhan yang benar dan tidak berbuat kesyirikan, menjauhkan segala-segala berhala-berhala yang nampak di matanya maupun yang tersembunyi daripada hatinya. Itulah berhala-berhala yang sangat disyirikkan, diharamkan oleh Rasulullah untuk masuk di dalam akidah kita. Itu. Lalu kuncinya hadirin sekalian, keyakinan yang teguh. Karena apa? Kalau keyakinan sudah tumbuh, bangkit, disitulah Allah berikan sesuatu yang sangat istimewa. Melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana engkau melihat dirimu sendiri. Maka itulah sebuah sangat luar biasa. Terutama tentang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu saudara-saudaraku yang kita cintai seiman dan seakidah, adapun untuk ini bukan untuk menggurui ya, bukan untuk menggurui, mengajar dan sebagainya, tapi cintailah Rasulullah karena itu adalah suatu harta yang sangat besar. Itulah Rasulullah, mengalahkan cinta kepada diri kita, cinta kepada dari segala-galanya siapapun. Hanya Rasulullah, Allah dan Rasulullah. Curilah perhatiannya Rasulullah. Dengan apa? Dengan membuatnya senang, dengan membuatnya bahagia. Dengan apa? Dengan af'al perbuatan kita secara syariat ya. Secara syariat. Berilah kabar gembira untuk saudara-saudara yang lainnya. Dengan kedatangan Rasulullah, dengan hadirnya Rasulullah, maka dengan ininya lah Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan manusia-manusia yang lainnya, sehingga kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kita semua tahu ya. Di sini jangan salah paham dengan perkataan-perkataan yang telah kita sebutkan tadi. Artinya kita jangan sampai mengatakan bahwa Rasulullah itu dihadirkan secara dohir di depan mata kita. Nah, bukan itu yang dimaksud ya. Terus bagaimana mas? Nah, bagaimana? Yang dimaksud itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berbentuk seperti rupa-rupa yang kita sebutkan tadi. Artinya Rasulullah yang hakiki. Nur Muhammad Rasulullah yang hakiki. Nah, pahamlah, kita jelaskan ada 3 kan. Jadi yang bergelar Rasulullah itu ada 3. Yang namanya Muhammad itu ada 3. Yang kita ketahui yang biasa disebutkan ada Muhammad secara syariat, ada Rasulullah secara syariat ya, ada Rasulullah secara hakiki, akidah, ada Rasulullah secara tasawuf. Nah, Rasulullah secara syariat itu tentu kita sudah tahu ya. Nabi kita,
pemimpin kita, penuntun kita, uswatun hasanah kita, Nabi agung kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad bin Sayyidina Abdullah yang lahir di Mekah, meninggal di Madinatul Munawwarah. Ini Rasulullah secara syariat. Kalau Rasulullah secara hakiki, itu yang disyahadatkan. Jadi ketika bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu penyaksiannya ke Rasulullah hakiki, Rasulullah yang ada dalam ilmu akidah, di tauhid. Rasulullah hakiki yang mana? Rasulullah itu yang dikatakan Rasulullah hakiki itu ya, laulaka ya Muhammad. Nah, Ahmad itu Nur Ahmad Rasulullah, artinya hakikat Muhammad, artinya yang sifat Allah itu. Nah itu hakikinya, ini sebagai petunjuk bagi kita, ini sebagai imam di dalam hati kita, di dalam ruhani kita. Inilah hudan. Jadi kemana kita ketika mau pergi ke pasar, mau pergi ke pasar belok mana kan, nanti belok kanan kah kiri kah, itu Nur Muhammad hakiki. Nah itu yang disaksikan ketika bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Nur Muhammad hakiki. Nah itu secara Rasulullah secara akidah. Nah Rasulullah secara tasawuf yang mana? Rasulullah secara tasawuf itu sewaktu ada di alam ar-ruh, di alam malakut. Nah, Rasulullah secara tasawuf itu adalah abur ruh, ummur ruh, itulah bapak kita, bapak ruhani kita, ibu ruhani kita. Itulah nurnya atau ruhnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang secara tasawuf ruhani kita ini, tasawuf ya, tasawuf, perhatikan jangan salah paham. Memang secara tasawuf, makanya belajar tasawuf supaya tahu adab dan akhlak kepada Nabi, tidak hanya akidah saja, tauhid saja, tidak hanya itu saja. Nah, supaya tahu, supaya ada adab. Jadi ruh kita semuanya ini yang ada di dunia ini, itu yang pertama yang diadakan di alam malakut, ini adalah ruhnya Rasulullah, ruhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terpecahlah, itu bahasa mantik ya, diadakannya lagi, terpecahnya daripada ruhnya Rasulullah ini, lahir tajalli lagi, tampak lagi ruhnya Sayyidina Khidir. Setelah Sayyidina Khidir, terpecah lagi ruhnya Sayyidina Ibrahim. Setelah itu lahir lagi, terpecah lagi daripada ruhnya siapa lagi? Sayyidina Musa. Kemudian siapa lagi? Sayyidina Isa. Siapa lagi? Sayyidina Adam. Kemudian seterusnya sampai 124.000. Baru ada lagi 124.000 para sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus sampai 124.000. Terpecah lagi 124.000, begitu terus. Nah, ini di alam malakut loh ya, bukan di alam ahadiyah wahdah dengan wahidiyah. Kalau wahidiyah dengan wahdah itu Muhammad hakiki, Rasulullah hakiki, yang semuanya memang bersumber dari sana. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dari sana, dari situ. Nah itu, ini secara tasawuf, Rasulullah tasawuf, secara ilmu tasawuf ya, itu. Jadi Rasulullah Nabi kita itu adalah bapak ruhani kita. Nah begitu juga yang pernah kita jelaskan di konten lalu, ketika kita itu ingin bertarekat atau bersuluk kepada mursyid atau talqin baiat kepada beliau, maka itu adalah bapak kita dalam ilmu tasawuf. Nah, Rasulullah secara tasawuf. Nah, secara syariat itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian secara tasawuf adalah ruhnya baginda Nabi SAW yang paling tertua daripada ruh seluruh alam. Kemudian secara hakiki sama semua rata, namun yang paling terkonek adalah Nabi kita Muhammad SAW kepada Nur Ahmad itu. Maka itu tadi perlu dipahamkan. Jadi yang mana yang kita lihat ini? Nah, yang dilihat itu Ahmad Rasulullah, Muhammad hakiki yang disyahadati itu. Karena kalau tidak melihat Muhammad hakiki, Muhammad Rasulullah hakiki,
maka itu syahadat kita tidaklah sah secara akidah. Karena Muhammad hakiki itu dianukan di tauhid, di ilmu akidah. Nah, kalau tidak menyaksikan syahadat kita secara hakikat tidaklah sah secara hakiki ya. Secara hakikat tidak sah. Tidak sah keislaman kita secara hakikat. Islamnya hanya di mata manusia. Sementara Islam itu harus di mata Allah. Artinya di mata Allah itu bukan di matanya Allah, di sisi Allah, indallah. Maka itu tadi syahadatnya. Nah, kemudian selalulah satukan antara hakiki dengan syariat. Karena Rasulullah SAW, Nabi kita itu diutus untuk syariat dengan hakikat. Diutus untuk lahir dan batin. Nah, zohirnya bersyariat, batinnya berhakikat. Nah, kemudian baru sempurnakan hakikat itu dengan ma'rifat, sempurnakan syariat itu dengan bertoriko, bertasawuf. Jadi empat lagi rukun agama. Jangan kita itu menjadi zindik. Zindik itu apa? Penyeleweng agama. Agama itu apa? Agama itu apa? Nah, banyak tamsilannya. Agama itu apa? Apakah Islam itu agama? Coba dipahami. Islam itu bagian dari agama. Islam itu bagian dari agama. Nah, jadi kemudian agama itu punya 4 rukun. Iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Tidak bisa orang disebut beragama kalau tidak dia menyempurnakan yang keempat itu. Iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Begitupun semua langkah-langkahnya. Semua ibadah-ibadahnya. Semua apapun aktivitasnya. Itu selalu ada syariat, selalu ada hakikat. Yang dimana-mana ada lahir, pasti ada batin. Ketika orang-orang berakidah, bertauhid, dia bersyariat, oke. Dia bersyariat, oke. Dia bertauhid, oke. Tapi dia tidak bertasawuf. Itu pasti tidak ada adabnya kepada para wali, tidak ada adabnya kepada para tabi'in, kepada para sahabat. Bahkan orang-orang seperti itu, orang-orang yang terlalu tinggi tauhidnya baru tidak bertasawuf, itu tidak ada adabnya sama baginda Rasulullah, bahkan sama para nabi. Karena ngajinya tauhid akidah, tapi dia tidak ikut bertasawuf. Sementara rukun agama itu 4. Kalau orang tidak ikut bertasawuf, dia hanya tauhid. Semua diratakan, Pak. Kita ini hakikatnya satu, dari diri yang satu. Nabi dengan kita sama saja, lahirnya sama saja, manusia biasa. Nah, ini orang-orang tidak bertasawuf ini. Ini orang-orang tidak bertasawuf jelas. Ngomong sepena edewe. Kalau bahasa Jawanya, ngomong semaunya aja. Karena itu tauhid memang betul. Namun ilmu tauhid ini tidak bisa dikeluarkan, bos. Saudaraku, ilmu tauhid itu di dalam. Jangan keluar, biar pecah di perut. Nanti bahaya. Nanti YouTube ini kan lagi video saya. Kalau bicara-bicara ini. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak bertasawuf. Nah, kalau kenapa masih beragama, Mas? Kenapa masih beragama? Bukannya Allah itu ateis? Bukannya Tuhan itu ateis? Ya memang, Allah itu memang ateis. Allah Tuhan itu tidak punya Tuhan lagi. Kalau Tuhan punya Tuhan, bagaimana nantinya? Nah, sementara Tuhan itu hanya satu saja. Masalahnya ini, kalau kita yang merasa Tuhan, ya itu yang bahaya. Tapi kalau akunya kita tidak ada, yang ada hanya akunya Allah, itulah yang disebut hamba. Jadi hamba itu ketika dia bisa menghilangkan keakuan makhluknya, itu hamba. Tapi hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba tetap hamba meskipun dia tanazzul, Tuhan tetap Tuhan meskipun dia terbalik. Hamba tetap hamba meskipun dia daripada tarki, kemudian Tuhan tetap Tuhan meskipun dia tanazzul. Tetap saja. Contohnya bagaimana, Mas, untuk mendekatkan perumpamaan? Nah,
hamba itu ibaratkan gelombang, ya. Kemudian Tuhan itu ibaratkan lautan. Atau begini, api dengan panas. Panas itu ibaratkan Tuhan, api itu ibaratkan hamba. Kemudian manis itu ibaratkan Tuhan. Ini ibarat ya. Kemudian gula itu ibaratkan hamba. Manis tetap manis meskipun dia tanazzul. Gula tetap gula meskipun dia tarki. Beda, hamba beda, Tuhan beda. Tapi tiada lain. Karena hamba itu adalah kenyataan Tuhan. Hamba itu adalah gula, Tuhan itu adalah manis. Manis ini ingin dikenal, menyatakan tajallinya menjadi gula. Tapi beda gula, beda manis. Beda panas, beda api. Pak, begitu. Jadi ya pahamlah, secara kekat tidak usah ngomong-ngomong. Tidak bisa disebut bahwa manis itu gula, gula itu manis. Tapi si gula kenyataan manis. Nah, itu saja sudah. Tapi jangan dizohirkan. Itu tadi, maka kata ulama-ulama kita di tasawuf, terutama Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani, beliau mengatakan begitu, hamba tetaplah hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Merujuk kepada guru-gurunya juga begitu. Nah, jadi orang-orang yang bertasawuf pasti ada adabnya kepada para wali, kepada para guru-gurunya, kepada para ulama-ulama terdahulu. Kalau tidak, nanti ya begitulah, lihatlah terlalu ngejos. Terlalu ngejos. Itu biasanya kalau orang terlalu ngejos itu barusan. Baru-baru, baru pako. Kalau orang ini bilang, baru pi. Baru mendengar. Nah, biasanya kan begitu. Jadi bagaimana kita itu sempurnakanlah semua rukun-rukun agama. Nah, kalau kita belum mampu, jangan kita menyalahkan. Nah, itu saja. Jadi kemudian ketika ada syariat yang jelas-jelas ditentang di depan mata, melanggar hukum, tetap cegah kalau bisa. Tetap ini jangan diam. Kalau apa namanya? Kemungkaran, kekejian di depan mata itu jangan diam. Karena kalau kita diam itu sama dengan kita itu membantu mereka. Kalau kita berkemampuan loh ya. Artinya ada maling motor, ya cegah maling itu pakai tangan. Baru nanti atau lapor polisi kalau tidak bisa kan. Nah, tapi tetap dalam hati jangan ada ini ya. Kalau di ilmu tasawufnya itu tetap berhusnuzon. Husnuzonnya begini, bukan kayaknya itu motornya dia. Bukan itu, artinya husnuzonnya begini. Barangkali setelah dia melakukan kesalahan ini dia bertobatan nasuha. Kita harus husnuzon, Pak. Nah, barangkali dia nanti bahkan lebih baik daripada kita semua yang menghina si maling itu. Tetap ada husnuzon begitu. Kemudian secara akidahnya, tauhidnya af'al, tauhidul af'al. Allah memang jadikan seperti itu cerita. Tapi ketika dalam syariat kita harus akui itu dosa kita, kelakuan kita. Tidak bisa disandarkan kepada Allah. Akui saja. Istighfar. Nah, istighfarnya orang awam adalah untuk minta ampun dosa lahiriah. Istighfarnya orang khawasul khawas sampainya apa? Istighfarnya mereka beristighfar daripada lalai. Artinya lalai itu goflah, lupa kepada Allah. Dia istighfar karena dia pernah lupa Allah dalam sedetik. Nah, itu istighfarnya orang khawasul khawas. Tuh, makanya baginda Nabi SAW itu berkata, aku itu beristighfar minta ampun kepada Allah 100 kali, dalam riwayat lain 70 kali. Nah, bukan hanya ini, saya 12.000 bisa saya istighfar. Bukan itu. Bukan hanya sebut astagfirullahaladzim, bukan. Ada maknanya, ada hakikinya. Nah, beliau bukan berarti ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Beliau tidak pernah lagi lupa, sedetik pun tidak pernah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa sedetik pun. Kenapa? Beliau keakuannya sudah lenyap. Tapi terkadang perintah Allah Subhanahu wa taala melalui tajallinya
memperlihatkan sisi basyariah, sisi kemanusiaan supaya bisa diikuti. Ya Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah lama mati maknawi, saudara. Sebelum baliknya, beliau itu sudah mati maknawi. Dan beliau sudah mengetahui bahwa beliau itu Nabi. Bahkan sejak di alam malakut sudah tahu beliau. Itu pun semua juga yang ini di alam malakut, ruh-ruh yang pernah bertemu di sana, bertemu lagi di dunia. Kemudian kadang dikasih petunjuk lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, oh ini dulu yang ini, oh ternyata tapi kok dia lupa saya ya, dia tidak ingat saya. Banyak kejadian begitu, banyak sekali. Di sini juga banyak. Artinya begini, di alam ruhani, di alam malakut tuh pas ketemu di dunia itu ada tingkatan ingatnya itu cuma sedikit, kayak dejavu. Saya kayak pernah lihat kamu ini di mana ya? Nah, itu sedikit aja. Tapi ada juga yang sudah ini ya, sudah di level tengah begini. Kok ini orang saya ketemu ini tapi tidak tahu di mana. Kenapa dia lupa saya? Itu yang tengah. Tapi kalau yang tingkat tinggi ingatannya, artinya di alam malakut tuh ingat betul orangnya, ketemu lagi di dunia. Nah, ketemu lagi di dunia. Karena di alam malakut itu bentukannya ruhani kita itu sudah ini sebenarnya. Sudah terbentuk. Karena itu ruh. Nah, ruh ruhani sudah di situ. Itu terbentuk sudah. Menyerupai jasad kita nanti. Makanya itu disebut juga alam penantian. Alam ruh, alam malakut tuh. Nah, itu kita tahu betul-betul ini yang ingatannya tinggi ya. Artinya diberi ingatan pada saat di dunia, waktu ketemu di malakut. Wah, ini dulu saya kan pernah berjanji sama dia di sana di malakut. Kita itu jangan baku lupa ya. Kita nanti ketemu. Kalau saya datang jangan lupa saya. Kau nanti jadi orang terkenal, kulihat di sini di takdirmu nanti. Nanti kalau saya datangi kamu jangan lupa saya. Oke. Ternyata orangnya lagi live misalnya kan. Kemudian kita sapa sebentar, dia lupa. Nah, namun kita yang ingat, ini aneh, kita yang ingat itu merasa ini, Pak. Ada rasa kesedihan. Ada ya, namanya manusia, artinya begini. Ada rasa kesedihan, kenapa kok tidak ingat? Kenapa kok lupa saya? Padahal kita saling berjanji di masa malakut, alam ruh. Kita berjanji kalau ketemu nanti di dunia, ingatkan saya. Saya ini si A. Ingat tidak? Ternyata amnesia ruh. Ya sudah, begitulah. Kurang lebih begitu ya, saudara-saudara. Masya Allah. Kerinduan itulah yang menyiksa. Dalam ini konteks syariat ya. Kerinduan itulah yang ditahan sedemikian rupa sampai hingga ingin menggigit jari atau mencengkram kita punya paha ketika bertemu dia. Kenapa? Pokoknya banyaklah di situlah. Itu harus cepat-cepat dihilangkan. Artinya itu juga kondisi mana dahsyat sekali tuh, Pak. Pas meninggal nanti ajal baru ingat. Oh, astaga, teringat lagi alam malakut. Oh iya, bodohnya saya tidak ingat kamu. Diingat lagi kalau setelah kematian kita nanti. Ingat lagi. Cuma hanya sedikit yang diberi ingatan itu di alam ruh. Ketika dia di alam syahada ini, alam dunia. Nah, itu contoh saudara-saudara. Jadi begitu ya. Jangan pernah lepas daripada ilmu tasawuf kita, terutama sholawat itu kalau bisa untuk beradab tuh tiga. Artinya niatnya itu kita tahulah niatnya kemana, ke hakiki, Muhammad hakiki. Namun Muhammad hakiki itu ada juga tajalli-tajallinya, segala-galanya ya, bertajalli semuanya. Jadi dimanapun kita itu ketika ditanya orang kepada Muhammad apakah, tiga-tiganya kalau bisa. Artinya satu salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah itu kan
Itu sudah mencakup ketiga-tiganya begitu nah. Jadi tidak hanya Kediri, tapi semua termasuk bapak ruh kita, supaya ada adab, termasuk secara syariatnya, basyariahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa gunanya ulama-ulama selama ini, para wali, bahkan syekh yang terkenal kewaliannya mengatakan salawat serta salam kepada junjungan kita, baru ke Muhammad hakiki juga. Tiga-tiganya. Sebenarnya kalau sudah ke Muhammad hakiki itu sudah kepake juga Muhammad Rasulullah yang ditasawuf dengan yang di syariat. Nah itu. Yang penting ini jangan terlalu ini ya. Tidak perlu terlalu ini mau pakai Sayyidina kah, mau pakai apakah, sama saja. Yang penting tergantung kesadarannya di mana. Ini kalau yang dipakai bersyahadat itu Muhammad hakiki, Muhammad pada dirimu masing-masing itu nah. Jadi tidak perlu terlalu kaku, tidak perlu. Santai saja. Jadi begitu ya saudara-saudara. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.